Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami. Mulai dari saya dulu. Jadi judul proyek kami itu klasifikasi citra buah menggunakan fitur AUG dan SF dengan pendekatan KNN dan Forest. Nah, dari proyek kami ini kami berfokus pada klasifikasi citra buah menggunakan teknik machine learning. Saat pengenalan objek secara otomatis menjadi salah satu bidang penting dalam computer vision. Uh, Salah satu penerapan adalah pada sektor pertanian dan industri makanan. Sebagai contoh, kayak mesin sortir buah otomatis di pabrik. Terus ada sistem identifikasi di supermarket kayak Indomaret dan Alfamart. Dan ada juga aplikasi kesehatan yang dapat mengenali jenis buah melalui kamera smartphone. Namun, pada proses klasifikasi buah ini eh, tidak selalu mudah karena terdapat beberapa tantangan. Kayak kayak ini, apel Bribon dan apel Golden. Padahal ini kan sama apel. Kita lihat contoh gambar aja langsung. Apel Bribon dan apel Golden. Ini kan sama apel. Tapi walaupun sesama apel, dari bentuknya, warnanya, teksturnya berbeda. Di sini di apel berbentuk warna merah, berwarna merah dan berbintik-bintik. Kalau di sini di apel golden eh, ada juga bintik-bintiknya, tapi lebih ke warna 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 emas gitu. Jadi eh, jika hanya melihat warna, jika hanya melihat warna atau bentuk, kemungkinan terjadi kesalahan atau klasifikasi yang cukup besar. Karena itu, eh, kita kita akan menggunakan fitur histogram of oriented gradient atau HOG dan static ruang warna atau SF. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengekstrak fitur bentuk dan tekstur menggunakan HOG, mengekstrak fitur warna menggunakan HSF, terus membangun model klasifikasi menggunakan KNN dan Random Forest, terus membandingkan performa dari kedua algoritma, terus yang terakhir itu menentukan model yang paling baik untuk klasifikasi citra buah ini. Jadi dataset yang kami gunakan itu dataset 360. Dataset ini dibuat oleh Horen Moresan dan Mihan Oltean. Jadi kita menggunakan karakter dataset ini, kita gunakannya itu 360 ke 100 pixel. Jadi karakter ini yaitu backgroundnya warna putih, terus banyak kelas buahnya, terus gambarnya diambil banyak sudut pandang, ada dari belakang, depan, samping, pokoknya banyak sudut pandang. Selanjutnya kita menggunakan HOG. Jadi HOG ini adalah deskriptor fitur lokal yang diperkenalkan oleh Dahlan dan Trick pada tahun 2005 untuk deteksi pejalan kaki. Nah, kalau di jenis buah ini kita menggunakan HOG untuk pada jenis buah ini kita menggunakan untuk mengklasifikasi citra buah untuk mencari informasi yang sangat penting. Contohnya pisang memiliki bentuk yang melengkung kan, terus jeruk berbentuk bulat, dan kalau nanas itu memiliki karakteristik yang sudah khas, ada mirip oval tapi ada runcing-runcingnya di buahnya. Cara kerja HOG ini terus kita akan menghitung gradiennya, terus kita membuat histogram orientasinya,
Terus kita normalisasi untuk menstabilkan perubahan pencahayaannya. Terus parameter HOG ini ada ada 9 rotasi, ukurannya 8 kali 8 piksel, dan ukuran bloknya 2 kali sel, dan normalisasinya yaitu L2 Heiss. Yang terus ada fitur ruang warna ASF. Nah, ASF ini menghasilkan informasi warna secara terpisah dari informasi kecerahan. Ada komponen H itu menunjukkan jenis warna, yaitu kayak merah, warna merah, kuning, dan hijau. Terus ada S mengukur kemudian ketentuan warna, yaitu menunjukkan tingkat kejenuhan warna. Semakin itu ada value. Value ini mencerminkan tingkat kecerahan dalam penelitian ini. Fitur warna diekstraksi dalam 2 numerik. Ya, pertama itu static deviation per kanal berupa nilai rata-rata, standar, devisa dari SF dan menghasilkan fitur numerik. Yang kedua itu histogram ternormalisasi masing-masing kanal dengan 16 bin yang menghasilkan 48 fitur tambahan. Misalnya selanjutnya itu KNN. Jadi KNN ini objek yang bekerja berdasarkan prinsip objek yang mirip cenderung berbeda dalam kelas yang sama. Jadi kerja itu menghitung jarak ke seluruh data training, mencari K ke tetangga terdekat, terus mengambil suara mayoritas. Misal 5 tetangga terdekat, yaitu yang pertama apel, yang kedua apel, yang ketiga jeruk, yang keempat apel. Ada KNN. Jadi algoritma KNN ini bekerja pada prinsip yaitu cenderung berada dalam kelas yang sama. Jadi KNN ini mengklasifikasi sampel uji berdasarkan mayoritas yang kelas dari K tetangga yang terdekat dalam dua fitur. Contoh, ada 5 kelas. Yang kelas pertama itu ada apel, yang kedua apel, yang ketiga jeruk, yang keempat apel, yang kelima apel. Jadi maka hasil prediksinya itu apel. Kelebihan KKN ini cukup sederhana, mudah dipahami, tidak membutuhkan proses yang pelatih yang kompleks. Terus selanjutnya itu random forest. Random forest itu algoritma metode ensemble learning yang membangun sejumlah pohon keputusan secara paralel menggunakan teknik bootstrap aggregating. Cara kerja random forest ini itu misalnya dibuat 100 keputusan pohon keputusan, terus setiap pohon dilatih menggunakan subset yang berbeda, terus menggunakan subset fitur yang berbeda. Saat ada gambar baru, setiap pohon memberikan prediksi. Contoh, dari 100 pohon keputusan ada 91 pohon itu berisi apel, ada 9 jeruk, maka hasil prediksi itu apel. Nah, kelebihan random forest ini lebih stabil, mengurangi overfitting, cocok untuk data yang banyak fitur. Terus keakurasi biasanya lebih tinggi dibandingkan decision-tree tunggal. Selanjutnya metodologi eksperimen yang akan dijelaskan Mas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafinaldi dengan NIM 135011955. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagian metodologi eksperimen dari proyek klasifikasi citra buah yang telah kelompok kami buat. Jadi pada metodologi ini kami membagi jadi 3 tahapan. 3 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis data awal, selanjutnya pemrosesan sampai pemrosesan data, dan yang terakhir alur pemodelan. Baiklah, di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu ini Fluid 360 dataset. Nah, di sini
kami tidak menggunakan semua buah yang ada di dalam dataset tersebut karena keterbatasan dari Google Colab-nya untuk membaca semua data tersebut. Itu udah pernah kami coba, itu langsung kena overheat limit RAM limitnya. Jadi kami menggunakan total ada 12 kategori buah yang kami gunakan jadinya, yaitu apel, banana, orange, mango, lemon, dan lainnya sampai tomato. Nah, jadi dari pengecekan sistem kami menemukan adanya ketidakseimbangan jumlah data antar kelas. Nah, untuk mencegah bias ini kami mengimplementasikan codingan undersampling berbasis kota. Jadi di sini kami membatasi per folder, kami mengambil maksimal 3 varian folder per jenis buahnya. Itu nanti di apelnya ada 3 folder apel, banana, orange ada 3 juga. Nah, 4 folder. Tapi enggak semua ada 4 ya. Kadang ada yang 3, ada yang 1, dan ada yang 2. Jadi karena di sini kan banyak kali folder apelnya, jadi di sini kami sudah coba juga. Kalau kami mengambil semua apelnya aja, nanti ya telah terjadi imbalance data. Nah, jadi di sini kami mengambil 4 varian foldernya maksimal dan membatasinya tepat terputus. Karena udah dirangkan juga tadi. Nah, jadi kami per varian buahnya tuh per kategori buah kami cuma ngambil 400 sampel gambar per kelasnya. Jadi hasilnya nanti, nah di sini, nah ini kan kami mengambil semua folder folder buahnya. Jadi apel ambil semua folder apel. Nah, terjadilah imbalance data. Nah, sehingga apelnya tuh bisa mencapai sampai 17.500 gambar buah, sedangkan yang lain-lainnya tuh peaknya tuh atau tertingginya itu cuma 10.000 lah, jadi nggak sebanding lah dengan buah-buah yang lainnya. Nah, makanya kami cuma mengambil 12 kategori buah dan 12 kategori buah dan 400 gambar per foldernya. Bukan per folder ya, maaf, per buahnya. Nah, selanjutnya di sini kami mengambil cuma 400 gambar dan cuma mengambil varian foldernya 4 ya, enggak 3. Awalnya 3 tapi kami merasa kurang jadi kami tambahkan 4. Nah, di sini bentuk buahnya masih 12 kategori buahnya. Nah, di sini selanjutnya nah di sini kami menggunakan ekstraksi fitur yang pertama itu kami melakukan untuk setiap gambarnya tuh kami lakukan proses resize atau pengukuran kembali menjadi 128 kali 128 pixel. Nah, kemudian sistem itu nanti mengekstrak fitur bentuk menggunakan HOG untuk mengekstrak fitur bentuknya dan fitur warna menggunakan nilai statistik beserta histogram dari ruang warna HSV. Nah, selanjutnya di sini yang seperti saya bilang tadi, kami mengambil 4 folder dari apel dan masing-masingnya per buah tuh kami mengambil 400 gambar. Untuk banana juga 400 gambar, orange juga. Nah, untuk lemon cuma 2, mangga cuma 3, dan pineapple cuma 2, dan watermelon cuma 1. Papaya 2 dan lainnya 4. Nah, di sini baris kali kolom 4.808 adalah total data seimbang keseluruhannya. Jadi
proses penggabungan fitur ini menghasilkan representasi matematis yang sangat kaya akan eh, kaya akan fit kaya akan fitur. Jadi menghasilkan vektor berdimensi 8155 untuk setiap gambarnya. Nah, di sini selanjutnya adalah bagian krusialnya ya. Untuk mencegah terjadinya data leaks atau kebocoran data, data kami membagi secara ketat menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Dan selanjutnya menggunakan parameter Stratify agar proporsi kelasnya seimbang atau proporsi kelasnya tetap terjaga lah. Gitu. Nah, di sini kami selain itu kami menggunakan standar scalar ya, standar scalar. Nah, ini kami menggunakan untuk X-trend-nya tuh kami menggunakan fungsi fit transform khusus hanya untuk data latih, sedangkan untuk data ujinya kami murni hanya menggunakan transformnya saja. Ini agar menjamin model itu nanti tidak benar-benar buta terhadap data pengujiannya. Nah, selanjutnya kami menggunakan model baseline-nya itu KNN. Nah, di sini untuk KNN-nya itu kami menggunakan N yang sama dengan 5 dan menggunakan apa namanya? jarak Euclidean sebagai baseline atau baseline model kami. Nah, di sini untuk selanjutnya untuk model utama kami itu kami menggunakan random forest. Jadi di sini untuk memastikan model ini mencapai hasil atau performa tertingginya itu secara objektif kami menerapkan fitur grid search CV. Jadi grid search CV itu nanti untuk di sini kami menggunakan grid search CV dengan kombinasi 3-fold cross validation. Jadi metode ini itu untuk menguji seluruh kombinasi parameter yang telah ditentukan. Jadi kami di sini untuk parameternya itu untuk N estimatornya ada 50, 100 dan 150 dan maksimal kedalamannya ada tidak terbatas sampai dibatasi 15. Nah, jadi nanti tuh semua parameter ini tuh akan diuji untuk menentukan konfigurasi mana yang terbaik untuk model. Jadi proses evaluasinya dilakukan menggunakan three-fold cross validation, yaitu tuh data dibagi menjadi 3 bagian, di mana 2 bagian digunakan sebagai data penelitian dan 1 bagian sebagai data pengujian secara bergantian. Nah, kombinasi hyperparameter yang menghasilkan nilai evaluasi tertinggi inilah nanti yang dipilih sebagai model terbaiknya. Nah, jadi selanjutnya di sini untuk analysis overfitting-nya. Nah, di sini untuk hasilnya sudah. Jadi model parameter random forest terbaiknya itu dapat di max kedalamannya 15 dan N estimatornya 150. Nah, untuk penjelasan demikianlah penjelasan mengenai tahapan metodologi dari struktur kode yang kami buat. Nah, untuk metrik evaluasi hasil training dan perbandingan akurasi akhirnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aris Fadila. Baiklah, saya Aris Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan diskusi dari proyek kami. Jadi untuk hasilnya, yang kita mulai dari hasil hyperparameter tuning. Jadi pada proses grid search CV ini berhasil mengidentifikasi kombinasi parameter terbaik untuk model random forest. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 kombinasi, yang mana
ada kedalaman pohon 15 dengan jumlah pohonnya berjumlah 150 pohon. Itu adalah kombinasi yang terbaik. Di sini sudah dicoba dengan kombinasi lain yang mana jumlah pohonnya cuma 50 atau N estimatornya dan kedalaman pohonnya tidak ada. Akurasinya cukup bagus, tapi lebih bagus dengan kombinasi yang mana kedalaman pohonnya itu ada gitu. Kalau kita tidak buat kedalaman pohonnya, walaupun kita gunakan jumlah pohonnya 150, hasilnya malah tidak gimana ya, lebih bagus yang menggunakan jumlah pohon 100 tapi kedalaman pohonnya 15 gitu. Nah, bisa kita lihat di sini hasil kombinasi 5 yang mana N estimatornya 100 atau jumlah pohon dan kedalaman pohonnya 15, akurasinya 97,90%. Dan untuk kombinasi 3 menggunakan pohon 150 yang mana lebih banyak daripada kombinasi yang kelima. Tapi tidak memiliki kedalaman pohon. Akurasinya 97,52%. Jadi lebih tinggi kombinasi yang memiliki kedalaman pohon gitu. Walaupun jumlah pohonnya itu lebih banyak, tapi kalau tidak memiliki kedalaman pohon, hasilnya sedikit kurang bagus. Nah, selanjutnya yang kedua, perbandingan performa model. Jadi setelah proses tuning parameter selesai, model terbaik dari setiap algoritma dievaluasi menggunakan data uji yang sepenuhnya terpisah. Jadi ada 960 sampel yang diisolasi ketat sejak awal eksperimen dengan 80 sampel per kelas. Jadi ada 80 sampel data uji per kelasnya. Nah, di sini matrik perbandingannya gitu. Ada akurasi, presisi, recall, F1 score gitu. Terus di sini menggunakan metode KNN. Ini menggunakan metode random forest. Nah, jadi berdasarkan evaluasi akhir pada data uji, model random forest yang telah dioptimasi menghasilkan tingkat akurasi yang sangat bagus gitu. Sedangkan model KKN juga bagus, cuman lebih bagus menggunakan random forest. Nah, selanjutnya kita analis learning curve-nya atau kurva pembelajaran. Nah, jadi kurva pembelajaran diekstraksi menggunakan proses five-fold cross validation dengan meningkatkan volume data latih secara bertahap dari 10% hingga 100% untuk memantau pergerakan konvergensi skor model. Yang keempat, analisis per kelas dan karakteristik dataset. Nah, jadi laporan klasifikasi rinci menunjukkan bahwa untuk seluruh 12 kelas buah, yang mana ada apel, banana, cherry, dan lain-lainnya sampai watermelon, model random forest memperoleh nilai skor precision, recall, dan F1 score sebesar 1,00 secara konstan dengan support masing-masing 80 gambar. Namun, analisis kritis harus menyoroti aspek koleksi data fruit ini, karena gambar yang diambil dari cuplikan bingkai video berurutan dari buah yang berputar. Jadi, kemiripan struktural antar gambar yang bersebelahan sangat tinggi. Jadi, ketika dataset dibagi secara acak menggunakan fungsi trend test split, nah, gambar dari buah yang sama namun pada sudut putar yang hanya berbeda sekian derajat akan terdistribusi ke dalam data latih dan data uji secara bersamaan. Hal ini memicu kondisi kedekatan spesial yang ekstrim yang menjelaskan mengapa model baseline KNN mampu mencapai akurasi dengan 97,19% meskipun rentan terhadap dimensi tinggi atau curse of dimensionality. Selanjutnya akan kita uji sendiri gitu sistem yang sudah kita buat. Di sini sudah ada app.py dan juga sudah ada itunya model buah .pkl-nya dan scalernya. Untuk file pkl-nya itu saya letak di sini. Nah, di sini
ya file ini didapatkan setelah merankan merankan codingannya. Jadi bisa langsung kita coba runkan. Kita coba di sini, kita pilih file. Ini adalah foto anggur. Kita lakukan prediksi jenis buah. Nah, terdeteksi grape, anggur gitu. Misalnya ini anggur yang berbeda. Nah, terdeteksi anggur juga. Misalnya kita coba yang lain gitu. Kita cek misalnya ini lemon. Nah, terdeteksi lemon juga. Kita coba pisang. Nah, terdeteksi pisang. Jadi di sini bisa kita nilai kalau sistem yang kita buat tuh memiliki akurasi yang bagus, tetapi ada memiliki kekurangan, yaitu file foto buah yang kita gunakan tuh tidak ada backgroundnya gitu. Ini kan backgroundnya background putih. Nah, kalau kita coba misalnya menggunakan background lain gitu, misalnya foto, misalnya apa ya, background putih juga. Ini misalnya kita coba ini. Kita coba tekan di deteksi apa, strawberry gitu. Jadi memiliki kekurangan pada foto yang memiliki background. Nah, selanjutnya kesimpulannya, jadi penelitian ini berhasil menyelesaikan eksperimen komparasi klasifikasi citra buah menggunakan model KNN dan random forest berbasis rekayasa fitur HOG dan HSV. Berdasarkan analisis hasil real, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi kombinasi rekayasa fitur, deskriptor bentuk HOG, dan deskriptor warna atau HSV terbukti menghasilkan representasi fitur yang sangat diskriminatif untuk dataset citra buah multi-kelas. Dan juga model random forest yang dioptimasi melalui grid search CV yang mana pohonnya 150 dan max depth atau kedalaman pohonnya 15 mencapai tingkat performa maksimal. Nah, selanjutnya berdasarkan tinjauan kritis, capaian akurasi sempurna pada model random forest tidak mengindikasikan kegagalan generalisasi, melainkan merupakan akibat logis dari sifat dataset fluid yang memiliki latar belakang putih atau homogen terkontrol sehingga membentuk ruang fitur yang terpisah secara sempurna. Jadi kemiripan ekstrim antara bingkai gambar hasil rotasi video pada dataset menyebabkan model baseline KNN mampu menaklukkan fenomena cross off dimensional dan mencetak akurasi tinggi 97,19% karena kedekatan jarak spasial sampel uji terhadap tetangga terdekatnya di data latih. Nah, sebagai rekomendasi untuk penelitian masa depan agar menghasilkan model yang lebih tangguh di dunia nyata, eksperimen perlu diuji menggunakan dataset buah yang memiliki latar belakang atau natural background serta variasi pencahayaan yang tidak seragam. Jadi juga digunakan dataset yang memiliki background gitu supaya dia terlatih juga untuk mengenali buah yang memiliki natural background. Nah, kenapa hasilnya jelek ke foto yang memiliki natural background? Ya karena di data latihnya sendiri tidak ada foto yang memiliki background, semuanya foto berlatar belakang putih.
Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.